for West Coast. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Thank you to come to our rally, the Reform Party. We are representing West Coast GRC, and my name is Noraini binti Yunus. The Reform Party has tabled some items that we, the candidates, wish to take on if we are elected to Parliament. One of them is a $300 per month child benefit. Even while encouraging locals to procreate, the daily expenses involved turn us all off. But surprisingly, first-time motherhood did not put off a PAP young candidate from pursuing her interest to seek re-election, braving it all. I suppose the monthly salary of an NMP could be a very good motivating factor. The rest of us need monthly incentive to relieve partial cost of childbearing. Another item on the Reform Party's election manifesto is to list the GIC and Temasek holding into share breakdowns to be owned by Singaporeans, similar to that of Singtel shares, all to be given free. We may enjoy dividends which is much higher than the SPF interest rates. The investment-savvy people may also want a stake much higher than that is nominally allocated and may even purchase those shares from the local boss. In this way, not only do we get a piece of the economic pie, but we also get to see the yearly financial statement, how the company is being run, provided us with instant check and balance. During a walkabout session, a resident voiced out, if we listed out the two main arms of the government economic generators, we have nothing else to back us up if we get into financial crisis. My answer to her is that unlike rich countries like the oil-producing Kuwait, which is literally floating on oil and hence a target of her aggressive neighbor Iraq, Singapore instead is floating on foreigners. More and more malls are built around Singapore. Instead of just having these places as holding areas for foreign workers on their days off, we need to showcase these shopping outlets to promote products and services so that they not only fill up the chasm with luxury goods and branded merchandise, giving the establishment good rental returns, they also attract foreigners already in Singapore and more may come to spend with our currency. I've seen a Western brand, Paris Hilton, in the holy Mecca city for Muslims. Surely Paris Hilton will be more welcome here. It pays to invest in such foreign design to boost local businesses, which in turn create more openings for Singaporeans to earn as well. Now I shall speak in Malay. Assalamualaikum saudara-saudari sekalian, terima kasih kerana dapat bersama kami di malam ini. Jika semalam di Stadium Yio Chu Kang saya mengatakan tentang isu duniawi dan ukrawi, hari ini saya ingin ucapkan tentang aspirasi yang disebutkan seorang menteri PAP sebagai penyebab mahalnya hidup di Singapura. Antaranya ialah berpelajaran tinggi. Kita semua maklumi semua untuk mendapatkan kemasukan di pusat-pusat pengajian tinggi bukanlah mudah. Perlu bersaing dengan kaum pendatang. Saya pernah dulu di sekolah menengah bersama pelajar ASEAN Scholar. Datangnya mereka dari Malaysia, Indonesia dan beberapa juga dari Hong Kong. Semuanya bangsa Cina atau India. Bukan Melayu, walaupun saya pernah jumpa beberapa orang pelajar Melayu yang ingin mendapatkan beasiswa seperti begini. Tapi mereka tidak layak dikatakan bangsa mereka Melayu. Seperti Bumi Putera di Malaysia. Tapi lain pula dengan rakyat Melayu Singapura. Jika kita tidak bersaing untuk memasuki institusi-institusi pemerintah, kita terpaksa memajukan diri dengan pusat-pusat pengajian swasta yang sekarang mahal sekali, melambung tinggi harganya. Dan ditambah juga dengan GST, semakin kita tak mampu untuk mendapatkannya, melainkan dengan bantuan. Ada subsidi dari pemerintah hanya pada peringkat diploma dan cuma baru-baru ini saja dikenakan sampai ke peringkat ijazah. Itu pun kena kita mohon dan juga untuk dilayakkan mendapatkannya. Dan juga kereta ya. COE bukanlah untuk orang kebanyakan yang sekarang ini mencapai beberapa ratus ribu pernah dulu, semua rumah flat HDB. Tapi takkanlah kita nak tidur sehari-harian dalam kereta, kita juga perlukan rumah. Pengetahuan awam juga tidak beroperasi secara 24 jam. Saya pernah mengutamakan usaha untuk dapatkan mereka untuk kurangnya meningkatkan masa untuk dapatkan bas atau MRT. Tapi dikatakan tak ada trafik. Jadi dia menolak cadangan saya untuk dapatkan ini selama 24 jam seperti di negara-negara maju, di Boston dan sebagainya di Amerika. Dan juga dengan isu-isu yang lain seperti kita tertinggal bas bila bekerja lewat ataupun tertinggal kereta api, kita tak perlu lagi untuk menyokong PAP yang tak mahu menyokong langsung keperluan kita di lewat malam untuk berpengangkutan awam. Dan juga bagi orang-orang Islam, saya rasa antara isu yang termahal ialah untuk pergi haji.
diri kita pernah mengatakan kalau CPF kalau dapat dipulangkan seawal 55, kita dapat mohon untuk pergi haji 10 tahun untuk dapatkan mungkin kupon untuk pergi haji. Tapi masanya tidak sempat. Kadang dah 55 tahun, 10 tahun lagi kita akan meninggal. Kita tak tahu usaha kita selama berapa tahun lagi kita akan dapat bertahan. Jadi dengan itu saya rasa kita dapatlah sarankan kalau CPF kita dilaburkan dengan sebuah tabung untuk mendapatkan peruntukan untuk pergi haji. Ya, jadi kita tak ada lagi ada isu-isu subahat seperti riba ataupun wang faedah atau duit bunga seperti yang dikatakan oleh CPF kita selalu rendah. Dan juga saran saya untuk semua untuk belajar meningkatkan diri sama ada dapatkan pekerjaan dan juga belajar sama bekerja dan juga menggunakan CPF untuk pelaburan ukrawi itu pergi haji. Dan dengan itu saya harap hadirin kalian dapat kita bersatu dan saya sehari-harian bila bekerja untuk mencari mata pencarian saya berbual banyak dengan pelanggan-pelanggan dan juga orang-orang yang bertelefon kepada kami dan mereka juga kadang berkongsi pendapat dan juga mengeluahkan perasaan mereka. Jadi dengan itu saya dapat pengalaman untuk menenangkan dan juga menyarankan mereka berdikari dan juga untuk berdiri, ya, bangkit dari tidur, goncangkan dunia di sebelah kita ini dengan intifada. Undilah Parti Reform untuk masa esok yang cerah, undilah hari ini. Undilah Parti Reform. Terima kasih.